Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di penghujung malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23 dan pasal 15 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minuman anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pasal 15 ayat 1 dan 2. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, mungkin suatu kali kita pernah tersandung saat kita sedang berjalan. Kalau kita perhatikan, kita tersandung bukan karena oleh batu yang besar, melainkan oleh suatu batu yang kecil. Akan tetapi batu yang kecil itu sungguh luar biasa. Batu yang kecil itu bisa membuat kita terhuyung-huyung, bahkan bisa membuat kita terjungkal. Kita bisa terjungkal oleh batu yang kecil. Di dalam Roma 14 ayat 13 sampai 23, Paulus hendak menasihatkan jemaat ini yang khususnya membicarakan mengenai kehidupan antara saudara seiman, agar mereka tidak saling menghakimi dan tidak menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan jelas merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang percaya. Di dalam Imamat 9 ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah kau kutuki orang yang tuli, dan di depan orang yang buta kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Kita tahu kalau ada seorang buta, janganlah kita meletakkan batu sandungan di depannya. Sudah pasti dia akan terjatuh karena tersandung. Kalau dia sudah jatuh, maka dia tidak dapat melakukan perjalanannya kembali. Dia tidak bisa mencapai tempat tujuan yang ingin dicapainya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa batu sandungan itu adalah sesuatu yang menjadi rintangan, sesuatu yang mendatangkan kesukaran. Dapat disimpulkan bahwa batu sandungan adalah sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lainnya menjadi berdosa. Saudara-saudaraku, perikop ini memperlihatkan kepada kita bahwa jemaat di kota Roma terdapat dua kelompok besar pengikut Kristus, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus menyadari bahwa di dalam tradisi kehidupan Yahudi, masalah makanan dan minuman
memiliki aturan-aturan yang sangat ketat mengenai makanan dan minuman yang haram dan halal. Orang-orang Yahudi memiliki aturan-aturan yang sangat ketat mengenai makanan dan minuman yang diklasifikasikan berdasarkan firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Imamat. Sedangkan bagi jemaat non-Yahudi, mereka mengimani bahwa semua makanan adalah baik dan halal, seperti yang dijelaskan di dalam Markus 7 ayat 19. Kelompok yang kuat, yaitu non-Yahudi, selalu merasa mereka benar dan lebih memahami firman Tuhan, dan menganggap kelompok non-Yahudi itu adalah kelompok yang lemah, yang belum begitu memahami firman Tuhan. Maka terjadilah perselisihan di antara jemaat, bahkan terjadi penghakiman. Sangat disayangkan karena masalah makanan timbul perselisihan di antara para pengikut Kristus. Berkenaan dengan semua itu, Paulus tidak hanya melarang warga jemaat di kota Roma untuk menghakimi orang lain berkaitan dengan keyakinan akan imannya, tetapi melangkah lebih jauh dengan bersikap tidak membuat orang lain tersandung. Alasan Paulus sederhana, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kalau dengan apa yang kita makan, saudara seiman kita tersakiti hatinya, maka kita tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, janganlah membiarkan orang itu dirusak oleh apa yang kita makan. Ya, begitu mudahnya orang menghakimi orang lain, apalagi ketika kita menyaksikan orang lain tidak melakukan apa yang kita anggap benar atau yang kita anggap salah. Saudara-saudaraku terkasih, sebagai contoh yang mudah dicerna, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukanlah hal yang aneh lagi di saat kita beribadah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita melihat banyak para jemaat menggunakan gadget atau handphone saat membaca firman Tuhan. Sekelompok orang atau sekelompok jemaat merasa bahwa tidaklah baik membaca serta merenungkan firman Tuhan menggunakan handphone. Seharusnya bacalah firman Tuhan menggunakan Alkitab. Tetapi sekelompok jemaat lainnya beranggapan selain untuk kemudahan bahwa tidak ada larangan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan handphone. Situasi seperti ini bisa membuat perbedaan pendapat yang pada akhirnya bisa menjadi batu sandungan bagi kelompok yang lemah. Sehingga pada akhirnya niat serta semangat untuk membaca firman Tuhan menjadi melemah karena anggapan sekelompok orang bahwa membaca firman Tuhan menggunakan handphone adalah kurang tepat. Sungguh sangat disayangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan yaitu yang pertama, kita pun harus sadar bahwa hal kerajaan Allah bukan terletak pada hal-hal duniawi seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, tetapi justru terletak pada hal-hal rohani, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, saat kita fokus diri kepada hal-hal rohani, maka Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi hal-hal yang berkenan di hadapan Allah dan juga berkenan di hadapan manusia. Saudara-saudaraku terkasih, apapun tingkat iman kita pada saat ini, marilah kita sama-sama belajar untuk tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan. Jika saat ini kita pun masih belum terlalu dewasa di dalam hal rohani dan iman kita, mari kita belajar untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensial. Mari kita belajar untuk terus bertumbuh dan mengikuti teladan Yesus Kristus tanpa mempermasalahkan hal-hal duniawi. Jika saat ini kita sudah cukup dewasa di dalam iman, mari kita pun juga ikut belajar agar kita tidak membuat orang lain tersandung. Kita harus belajar bagaimana agar kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang lain
bukan menjadi batu sandungan. Janganlah kita hidup bersifat egoistik. Mari kita mencari apa yang menyenangkan orang lain demi kebaikan bersama yang membangun iman jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, Kau meteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.